Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Solehawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat baik, yang sangat agung yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu buku Ushulus Sunnah, Ushulus Sunnah. Yang buku ini penting untuk kita pelajari, ya, terutama untuk mengenal tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa. Karena kita sadar bahwasanya di zaman kita ini berbagai macam aliran, berbagai macam pemikiran, berbagai macam akidah tersebar. Orang mulai liar menggunakan akalnya untuk berbicara tentang yang gaib, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada aturan-aturan yang jelas. Di antara pentingnya kita belajar buku ini karena buku ini langsung adalah karya Al-Imam Ahmad, ya. Yang Imam Ahmad rahimahullahu taala diuji dengan ujian yang sangat berat, ya, gara-gara membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan sedikit dari ujian yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang muqaddimah, ya, pentingnya kita belajar buku Ushulus Sunnah. Di antaranya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwasanya sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah, semua golongan di neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa golongan tersebut? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Itu orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku tempuh sekarang dan para sahabatku. Jadi Rasulullah SAW memberi penjelasan bahwasanya kelompok yang selamat yaitu yang mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabatku. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang lain semakna dengan ini, seperti hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang di mana Nabi SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan, yaitu perselisihan dalam masalah agama. "Alaikum fa alaikum bisunnati," maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin. Itu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian juga sunnah para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berperingatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini ternyata menjadi kenyataan. Oleh karenanya, sebagian ulama membawa hadis tentang iftiraqul ummah, tentang terpecahnya umat, merupakan salah satu dari mukjizat Nabi SAW. Karena Nabi mengabarkan ketika itu dalam kondisi umat belum terpecah belah. Nabi beri peringatan dan kemudian terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, yang 72 terancam dengan neraka jahanam. Para ulama ketika membahas 72 golongan yang terancam dengan neraka tersebut, mereka bawakan semua pada
penyimpangan yang dilakukan oleh 72 kelompok tersebut adalah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Rata-rata para ulama ketika membahas tentang 72 golongan dalam buku-buku Al-Maqalat, buku-buku yang jelas tentang firqah-firqah, mereka sepakat bahwasanya firqah-firqah ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena penyimpangan dalam masalah akidah. Makanya mereka menyebutkan bahwasanya 72 golongan tersebut kembali kepada beberapa firqah-firqah besar ya. Seperti Jahmiyah, kemudian Qadariyah, kemudian misalnya Murji'ah, Khawarij, ada yang menambah Syiah ya. Jadi 72 golongan tersebut kembali kepada firqah-firqah besar yaitu Syiah, Khawarij, kemudian Qadariyah atau Mu'tazilah, kemudian Murji'ah. Ini kelompok-kelompok besar yang merupakan sumber perpecahan terjadi dalam dunia Islam. Dan kalau kita teliti, benar hampir setiap kelompok-kelompok yang menyimpang pasti penyimpangan yang mereka lakukan kembali kepada salah satu dari firqah-firqah besar tersebut, Syiah atau Khawarij atau Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya. Ini diantara firqah-firqah besar. Murji'ah yang seluruh firqah-firqah kembali kepada firqah-firqah besar tersebut. Dan sebagaimana dikatakan bahwasanya likulli qaumin waris, bahwasanya setiap kaum ada penerusnya. Setiap kaum ada penerusnya. Makanya sampai saat ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang masih terus ada. Ya. Khawarij masih ada terus pemikirannya, meskipun tidak dinamakan atau mereka tidak menamakan diri mereka dengan Khawarij, tapi pemikiran seperti Khawarij ada ya, di mana sebagian kaum muslimin mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lain dan mudah menumpahkan darah dan mereka kemudian eksekusi apa yang mereka yakini tersebut. Ya, ini terjadi di dunia Islam ya, bagaimana seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Sebagaimana kita lihat sebagian di klip-klip video bagaimana misalnya orang-orang ISIS membunuh kaum muslimin yang lainnya yang mau menyembelih orang Islam berkata Allahu Akbar, yang disembelih juga mengucapkan nama Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Dan ini terjadi. Ini contoh pemikiran Khawarij yang masih ada ya di zaman kita. Oleh karena ketika awal kemunculan ISIS, banyak ulama-ulama kita yang saya kenal di Arab Saudi kemudian mengatakan ini Khawarij. Ini Khawarij karena sifat utama Khawarij terkumpul pada ISIS. Yang pertama, mudah mengkafirkan, yang kedua mudah membunuh. Jadi Khawarij tulen ya. Ada Khawarij yang malu-malu ada ya. Mengkafirkan tapi tidak beraksi. Ada, itu lebih banyak lagi. Mudah mengkafirkan ya. Pemerintah tagut, ini semua tagut. DPR MPR tagut ya. Yang jualan es di DPR juga tagut semuanya. Semuanya tagut ya. Semuanya kafir. Mereka mudah mengkafirkan, yang tidak membaiat kepada imamnya kafir banyak. Seperti itu banyak. Tetapi mereka tidak aksi. Sehingga Khawarijnya masih belum sempurna. Kalau Khawarij yang sempurna dia mengumpulkan dua sifat, mudah mengkafirkan dan juga mudah membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin. Karenanya sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya kelompok Syiah juga sebenarnya Khawarij karena terpenuhi pada sebagian kelompok Syiah yang ekstrim, Rafidhah yang ekstrim, terpenuhi pada diri mereka dua sifat tersebut, yaitu mudah mengkafirkan dan mereka mengkafirkan orang-orang sunnah di luar Khawarij ya. Ketika terjadi peristiwa di Suriah sering teman-teman kita mendengar pernyataan mereka, syiar mereka, uqtulul sunnah wadkhulul jannah. Bunuhlah orang-orang sunnah, masuklah kalian dalam surga. Jadi mereka mengkafirkan orang-orang di luar mereka dan mereka beraksi membunuh. Ya. Mereka beraksi membunuh. Jadi sebenarnya Syiah juga yang ekstrim juga bisa disebut dengan Khawarij. Itu berbicara tentang misalnya pemikiran Khawarij yang masih ada sampai zaman sekarang. Kemudian kalau kita berbicara tentang pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, ya maka sampai sekarang sangat tersebar ya. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk banyak ya. Dai-dai yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini yang kita baca ini Al-Fatihah, Alif Lam Mim ini bukan firman Allah, tapi hanyalah terjemahan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berfirman dengan huruf dan Allah tidak pernah berfirman dengan suara. Tetapi Allah berfirman dengan bahasa jiwa yang statis, tidak pernah berubah
sejak azali sampai sekarang. Lah terus Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini apa? Kata mereka ini hanyalah terjemahan dari bahasa jiwa Allah yang menerjemahkan, entah Jibril, entah Muhammad, ya. Tapi mereka menyatakan bahwasanya ini bukan firman Allah. Sehingga apa yang kita baca ini, ya kita baca Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Ini bukan firman Allah. Ini hanyalah makhluk, ya, ini adalah makhluk dan itu mereka tuliskan dalam buku-buku mereka sebagaimana saya nukil dalam pembahasan spesifik tentang masalah ini. Pemikiran seperti ini masih banyak dan diserukan oleh dai-dai yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka tidak menamakan diri mereka Jahmiyah, mereka tidak menamakan diri mereka Mu'tazilah, tapi pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah ada pada diri mereka. Seperti orang-orang yang mengingkari Allah di atasnya. Ini contoh, ini pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah seperti itu keyakinannya. Kemudian banyak orang sekarang yang mengatakan Allah tidak di atasnya. Allah tidak di atas. Terus di mana? Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak di mana-mana. Dan itu mereka yakini dan bahkan mereka berusaha mentakwil seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah di atas. Mentakwil sekian ratus dalil dalam hadis-hadis Nabi yang menyatakan Allah di atas. Ya. Sehingga mereka berakidah bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka berakidah dengan logika, dengan akal mereka. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya kita ingin meninggal, ingin wafat di atas jalan golongan yang selamat. Maka di antara yang harus kita konsentrasi adalah memahami akidah dengan sumber yang jelas, dengan sumber yang jelas. Ya, makanya saya hadirkan di hadapan antum buku-buku ini tulisan para ulama yang jelas, yang mereka sanad mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menulis akidah dengan akal mereka, bukan dengan filsafat, tetapi dengan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Karena kita berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berakidah dengan pemikiran ahli filsafat yang kembali mata rantainya kepada Aristoteles ataupun Plato maupun Plotinus. Ya. Yang kemudian meyakini bahwasanya Allah harus statis. Dan Allah ya harus begini, harus begitu. Sehingga mereka membuat persyaratan Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Persyaratan tersebut mereka ambil dari pemikiran Aristoteles atau Plato maupun Plotinus. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah penting bagi kita ya, untuk mempelajari akidah sehingga para ulama dahulu mereka menulis akidah mereka ya dalam tulisan-tulisan mereka, baik dalam bentuk buku yang tebal maupun dalam bentuk risalah yang tipis seperti kitab yang akan kita baca, risalah yang kita akan baca itu usul sunnah ini tipis, tidak tebal. Kemudian juga sebagian mereka menulis dalam bentuk manzumah, yaitu kumpulan syair-syair yang menjelaskan akidah mereka. Maka dengan kita belajar buku mereka langsung kita tahu bahwasanya akidah yang kita yakini selama ini adalah akidah yang benar-benar diperjuangkan oleh para ulama ahlu sunnah. Bukan akidah karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bukan juga akidah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tetapi akidah yang benar-benar merupakan perkataan para ulama salaf. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya bawa buku ini sedikit ya. Sebenarnya banyak buku-buku yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama dari generasi demi generasi hingga saat ini. Banyak sekali buku-buku tentang akidah ya. Tapi misalnya saya bacakan ini ringkasan tentang nama-nama judul buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ketika kita bicara akidah, kita benar-benar yakin. Ini akidah yang harus kita yakini. Karena kalau kita tidak kembali kepada pemahaman salaf, maka akidah itu akan liar. Pemikiran orang akan liar. Akhirnya pemikiran inilah, pemikiran anulah. Tidak ada ujungnya. Sebagaimana kalau kita beribadah harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka demikian pula
akidah harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat sekarang ibadah banyak yang liar. Kenapa? Karena tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang bikin ibadah, mau ibadah joget, mau ibadah apa. Banyak orang bikin model ibadah. Mau zikir modifikasi, mau zikir loncat-loncat, mau zikir joget-joget ya. Mau dengan bertapa, mau masuk lorong, masuk goa. Orang bikin ibadah dengan berbagai macam model ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena liar. Tidak ada barometer yang menjadi patokan dalam beribadah. Nah, kalau ibadah saja kita harus ada barometernya, Al-Quran dan Sunnah, apalagi masalah akidah. Yang akidah tersebut akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berakidah tentang Allah, Allah turunkan tentang menjelaskan tentang dirinya dan tidak ada yang lebih tahu tentang dirinya kecuali Allah sendiri. Allah jelaskan, saya itu seperti ini, sifat-sifat saya. Kemudian diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sifat-sifat Tuhan kita seperti ini. Maka kita harus terima. Yang lebih tahu tentang Allah adalah siapa? Allah. Karena beriman tentang Allah tidak bisa kita menggunakan akal pikiran kita. Akal kita tidak sampai karena Allah adalah yang Maha Gaib. Kemudian datang orang berbicara tentang Allah dengan logika dia. Logika dia sehingga akhirnya apa yang disampaikan oleh Allah tidak dia percayai. Apa yang disampaikan oleh Nabi tidak dipercayai. Ini tidak benar. Maksud Nabi bukan begini, maksud Allah bukan begini. Akhirnya ratusan bahkan mungkin ribuan dalil mereka tolak karena mereka mau beriman dengan Allah dengan logikanya sendiri. Logikanya sendiri. Contoh sederhana, saya sampaikan aja. Logikanya Aristoteles yang dipakai oleh Ahlul Kalam sampai sekarang. Aristoteles, saya punya ceramah di YouTube, bisa lihat tentang bagaimana pengaruhnya filsafat Yunani terhadap firqah-firqah yang ada zaman sekarang. Aristoteles dan Plato, mereka bersepakat untuk menyatakan bahwasanya logika mereka dengan logika mereka bahwasanya Tuhan itu harus statis. Kenapa harus statis? Ini logika ya, bukan pakai dalil. Logikanya. Kalau orang mungkin lihat atau memikirkan logikanya mantap sehingga terbawa. Jadi Allah harus statis. Kenapa? Karena Allah adalah di puncak kesempurnaan. Tuhan, kata dia Tuhan bukan Allah. Tuhan di puncak kesempurnaan. Kalau Tuhan sudah di puncak kesempurnaan, maka tidak boleh ada perubahan. Kapan Tuhan berubah berarti dia tidak sempurna sebelumnya. Sehingga Tuhan tidak boleh beraktivitas yang baru, enggak boleh. Kalau Tuhan beraktivitas berarti Tuhan memerlukan sesuatu. Sehingga ketika dia beraktivitas berarti sebelum beraktivitas dia tidak sempurna. Sehingga dia butuh aktivitas yang baru. Dia melakukan aktivitas tersebut baru dia sempurna. Ini benar atau tidak? Bilang aja salah sudah. Pokoknya itu sesat. Maksud saya ini bagaimana cara mereka berpikir tentang Tuhan. Mereka pakai logika. Logikanya begitu sederhana. Tuhan pokoknya harus di sudah puncak kesempurnaan. Namanya puncak kesempurnaan tidak boleh berubah. Kalau dia berubah melakukan satu aktivitas, maka dia berarti tidak sempurna sehingga butuh dengan aktivitas tersebut. Dari sini mereka bilang Tuhan harus statis. Sehingga akhirnya ketika mereka bilang Tuhan harus statis, mereka menolak sifat fi'liyah. Kata mereka tidak ada Allah berkehendak melakukan, tidak bisa. Kalau kita Ahlussunnah, ya Allah sayang kepada siapa yang Allah sayangi. Kalau ada orang baik, Allah sayang. Kalau ada orang buruk, Allah benci. Kan gampang. Justru mereka mengatakan sesuatu yang sempurna tidak punya kegiatan, tidak punya fi'il, tidak punya perbuatan. Kelihatannya sangat menarik, tapi kita pakai logika kita lah. Kalau ada benda mati sama benda yang bergerak, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih sempurna? Yang bisa beraktivitas atau tidak? Ya, beraktivitas menunjukkan kehidupan. Gitu tidak? Kalau tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan. Ini namanya kita perang logika. Paham? Mereka punya logika, kita punya logika. Tapi kita tidak perang pakai logika, kita pakai dalil. Logika kita nggak akan sampai tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau perang-perang logika tergantung logika siapa yang menang. Akhirnya orang-orang yang Ahlul Kalam terjebak dengan logikanya Aristoteles dan Plato. Mereka kagum dengan Aristoteles dan Plato. Akhirnya mereka jalankan konsekuensi dari hal tersebut. Tuhan harus statis. Makanya mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa? Kalau firman Allah kan berubah-ubah. Alif, lam, mim. Ada perubahan. Dari huruf alif ke huruf lam ke mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada perubahan dari alhamdu. Berarti ini tidak benar. Tuhan tidak bisa begini. Tuhan harus statis. Terus ini Al-Quran apa? Al-Quran ini bukan firman Allah. Firman Allah bagaimana? Firman Allah sejak zaman azali tidak pernah berubah. Gitu aja tidak pernah berubah. Loh, tidak berubah terus apa yang mau dibicarakan? Berarti Allah tidak punya firman kalau begitu. Kata mereka ada bahasa jiwa. Akhirnya mereka bikin logika bid'ah mereka bahwasanya ada bahasa jiwa
yang Tuhan punya bahasa jiwa tersebut tidak pernah berubah dari zaman azali dan seterusnya. Ini akan ada pembahasannya tersendiri, tapi intinya ini sekedar saya kasih logika bagaimana mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah karena terikat dengan logikanya falasifah Yunaniyun, ahli falsafat dari Yunani. Makanya ketika muncul bid'ah dalam asma wa sifat, maka para ulama kemudian menulis buku-buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka mentadwin, mereka menulis sebagai bentuk amanah bagi umat Islam agar generasi-generasi yang datang setelahnya bisa berpaku pada apa yang mereka tuliskan. Dan buku-buku tersebut sangat banyak ya. Contoh seperti disebutkan sini banyak sekali dikumpulkan oleh penulis yaitu Syekh Ali Hamdan ya. Seperti buku judulnya Al-Qadar karya Abdullah bin Wahab Al-Misri yang wafat 197 Hijriah. Nanti ada buku Ushulus Sunnah karya Abu Bakar Al-Humaidi. Ini juga sudah dicetak. Judulnya juga Ushul Sunnah yang dia wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian ada Al-Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Ini abad-abad ketiga. Kemudian juga misalnya bukunya Imam Ahmad, Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindik. Yang Imam Ahmad wafat pada 241 Hijriah. Di antaranya Ushulus Sunnah yang akan kita bahas. Risalah tipis Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Kemudian juga misalnya kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Di situ beliau membantah Jahmiyah. Dia menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Ya, makanya ketika Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa, maka terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baca dalam Al-Qur'an Allah bicara dengan Musa semua paham. Ini Allah bicara dengan siapa? Musa. Musa mendengar, Musa menjawab. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Musa. Maka Allah berbicara, Musa mendengar. Kata mereka enggak ada. Allah enggak ada bicara dengan Musa. Kenapa? Kalau Allah bicara dengan Musa berarti Tuhan tidak statis, paham? Paham? Repot. Tuhan ini harus statis. Apa bedanya Tuhan dengan benda mati? Kemudian dalam kitab tauhid juga ada dalam Sahih Bukhari juga ada beberapa kitab dalam Sahih Bukhari seperti Kitabut Tauhid. Dalam Sahih Bukhari kitab tauhid juga sebagian nuskah ditulis Kitabut Tauhid wa Rad al Jahmiyah. Kitab tauhid dan bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian misalnya bukunya Ad-Darimi, Rad al Jahmiyah. Karya Utsman Ad-Darimi wafat 280 Hijriah. Kemudian Naqd al Bishr al-Marisi. Ini juga dicetak semuanya. Bantahan terhadap Bishr al-Marisi oleh Ad-Darimi. Dan masih banyak buku-buku. Ya. Saya akan, ini terlalu banyak, ada sekitar 71 buku ya, yang semuanya membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan sebut, saya bawa yang saya punya ya, di rumah ya. Sebagai contoh, bahwasanya buku-buku itu ada dan sudah dicetak. Ya, contoh, seperti buku, ini namanya buku As-Sunnah, karya Abu Bakar Al-Khallal, wafat 311 Hijriah. Ya, Sunnah. Ini sekarang cetakan baru 2 jilid setebal ini. Ya. Ini semuanya menukil akidah Ahlussunnah, kemudian menyebutkan tentang salaf yang mengucapkan akidah tersebut. Ya, ini contoh 2 jilid, wafat 311 Hijriah. Abad keberapa itu? Abad keempat. Contoh buku yang selanjutnya, ini Sunnah karya anaknya Imam Ahmad. Ini juga 2 jilid, setebal ini juga dicetak 2 jilid. Ya. Judulnya As-Sunnah wa Rad al-Jahmiyah. Sunnah dan bantahan terhadap Jahmiyah karya Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wafat 290 Hijriah. Bapaknya Imam Ahmad 241 Hijriah, anaknya 290 Hijriah. Dan dia banyak menukil perkataan Imam Ahmad dalam bukunya tersebut. Dan ini salah satu nukilannya dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau condong kepada mazhab Asy'ari. Tapi ketika beliau berbicara tentang sifatul kalam, bahwasanya Allah berbicara, beliau condong kepada Ahlussunnah. Makanya tidak dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Asy'ari tulen, tidak, karena dalam beberapa permasalahan besar beliau sesuai dengan Ahlussunnah. Di antaranya masalah
Allah berbicara dengan suara. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari dari kitab Khalqu Af'alil Ibad, dan beliau juga menukil perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Dengan suara. Sebagaimana zahir Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Wafat 290 Hijriah. Contoh kitab Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain. Ibnu Abi Zamanain yang wafat pada tahun 299 Hijriah. Ini juga Ushulus Sunnah. Ya. Nanti kita dapat ternyata buku banyak judulnya sunnah banyak. Tadi ada sunnah karya Al-Khallal, ada sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ada sunnah karya Ibnu Abi Zamanain, ya. Ushulus Sunnah, ya, yang wafat 299 Hijriah. Ini bermadzhab Syafi'i, ya. Akidah salaf ashabil hadis. Aqidatus salaf wa ashabil hadis karya As-Sabuni wafat 449 Hijriah. Wafat 449 Hijriah, ini ulama madzhab Syafi'i yang punya akidah, buku akidah tentang akidah salaf, ya. Kalau kita baca ya sama aja. Makanya kita baca buku-buku ini semua isinya sama. Isinya sama. Kalau ada khilaf-khilaf yang parsial, bukan yang utama. Yang utama, akidah yang utama semuanya sama dari buku-buku ini. Buku-buku Ahlus-Sunnah semuanya sama. Karena semuanya bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Syarh wal Ibanah ala Usuli Sunnah wa Diyanah karya Ibnu Battah Al-Aqburi, ya, wafat 387 Hijriah. Ini juga, ya, buku tentang akidah, ya. Nama ada sunnahnya juga, Usul Sunnah. Ini kitab As-Sunnah karya Harb Al-Kirmani. Harb Al-Kirmani wafat 280 Hijriah, ya. Dari madzhab Hambali, ya. Harb Al-Kirmani, ya. Muridnya Imam Ahmad, ya. Ya. Apa namanya, wafat 280 Hijriah. Sabar, ya. Baik, ini diantaranya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini karya Al-Lalaka'i bermadzhab Syafi'i. Wafat pada tahun 418 Hijriah. 418 Hijriah. Di sini di antara buku ini juga ini yang saya bawa jilid pertama, dia menukil Ushulus Sunnah. Dia menukil madzhab akidahnya Imam Ahmad. Dia nukil akidahnya As-Sauri, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya para ulama salaf, dia nukil. Agar kita tahu, oh, akidah mereka seperti ini. Tinggal kita mau pilih, mau ikut akidah para salaf atau akidah Jahmiyah, terserah. Inilah ulama-ulama sunnah, ulama-ulama salaf yang mereka membela Islam, ya, dan mereka menulis akidah mereka. Ini contoh ulama Syafi'i yang punya buku tentang akidah, yaitu Al-Lalaka'i, ya. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini contoh Al-Haidah. Al-Haidah wal i'tizar fi ar-rad ala man qala bi khalqil Qur'an. Al-Haidah itu ngeles kalau bahasa kita, apa? Ngeles. Ngeles ini dia mengisahkan tentang perdebatan dia dengan orang-orang Jahmiyah, di mana kalau dia sudah berdebat pada ngeles. Ya. Ini karya Abdul Aziz Al-Makki, muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wafat 240 Hijriah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, dia wafat 240 Hijriah sebelum Imam Ahmad. Abdul Aziz Al-Makki, buku ini enak kalau dibaca karena dia berdebat dengan Ahlul Bidah, terancam kalau dia kalah dia akan dibunuh. Tapi akhirnya dia menang dalam perdebatan. Dan di setiap berdebat musuhnya ngeles. Makanya dia bikin judulnya Al-Haidah. Al-Haidah itu artinya apa? Ngeles. Contoh Asy-Syari'ah lil Ajurri. Asy-Syari'ah lil Ajurri ini juga wafat 360 Hijriah. Ini juga isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini 2 jilid. Dulu dicetak kalau tidak salah beberapa jilid, sekarang agak matwud, ya. Dipadatkan lagi sehingga dicetak 2 jilid. Ini kitab Tauhid. Ini kitab yang paling dibenci oleh Ahlul Bidah. Mereka namakan kitab syirik. Mereka bilang kitab syirik. Benar. Karya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ulama madzhab Syafi'i yang ahli hadis. Yang kata Imam Nawawi Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Ibnu Khuzaimah, ya. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, ya. Wafat 311 Hijriah. Wafat 311 Hijriah. Dia menulis buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Kitabut Tauhid. Rata-rata bicara tentang asma wa sifat, ya. 2 jilid dicetak.
Ini juga Kitab Sunnah Abu Bakar bin Amr bin Abi Asim, Ibnu Abi Asim, wafat 287 Hijriah. 287 Hijriah juga tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tebal, 1 jilid. Tahqiq Syekh Albani rahimahullah taala. Ini Al-Iban Al-Kubra sama Ibnu Battah Al-Aqburi yang wafat tadi yang Ibanah Sughra, ini yang Ibadah Kubra, wafat 387 Hijriah, 38 abad keempat. Ini juga tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada manzumah, kumpulan syair-syair yang ditulis oleh para ulama dari abad mungkin dari abad kedua atau abad ketiga sampai abad ke-8 Hijriah. Manzumatu al-manzumat al-aqdiyah inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi para ulama dahulu mereka tulis manzumah tentang akidah mereka. Banyak di sini ya, seperti manzumahnya Ibnu Abi Dawud ya. Artinya manzumah kumpulan kita bisa baca isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi buku-buku akidah sangat banyak ya. Tadi disebut ada sekitar 71 judul. Kalau kita mau belajar akidah, ambil dari buku-buku tersebut. Jangan kemudian seorang mengatakan akidah kalian akidah Ibnu Taimiyah. Belum, tidak, Ibnu Taimiyah abad ke-8. Tadi kita sebut abad ke-3 sama abad ke-4. Ibnu Taimiyah apa jasa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia datang belakangan di saat bid'ah sedang tersebar, ya bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah tersebar. Kemudian beliau berani mentakrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyusun kembali nukilan-nukilan dari para salaf untuk membantah akidah mereka. Oleh karenanya ketika Ibnu Taimiyah membantah Ar-Razi punya buku judulnya Asasut Taqdis. Asasut Taqdis isinya takwil. Dia sebut ayat semua, dia takwil semuanya. Ini itu akidah yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah bantah dalam bukunya, ya, Bayan Talbisil Jahmiyah yang dicetak sekarang 8 jilid. Kemudian dia menukil dalam bantahnya, dia menukil perkataan para ulama salaf. Dia menukil perkataan para ulama salaf karena beliau tidak menulis kecuali kembali kepada buku-buku ulama salaf. Makanya ada risalah disertasi yang ditulis oleh kawan saya, Syekh Ahmad Najjar, judulnya Muwafaqat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li salafil ummah wa immatiha fi taqriril qawaidil muta'alliqati bi babil asma wal ahkam. Ya bil asma wal ahkam. Judulnya kesepakatan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap para ulama Islam dan imam-imam Islam kaum muslimin dalam permasalahan akidah. Buku ini pentingnya apa? Dia menyebutkan kaidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Setelah dia sebutkan kaidahnya, sebutkan dalilnya, kemudian disebutkan perkataan para ulama salaf yang sama seperti Ibnu Taimiyah. Untuk antum yakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak ngarang sendiri. Dia tidak mengarang. Ya. Tetapi dia meneruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia takrir, dia susun kembali dengan rapi, dia simpulkan dari berbagai macam buku akidah. Sehingga kalau diteliti apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah hanyalah nukilan-nukilan dari para salaf. Bukan dari beliau sendiri. Bukan dari beliau sendiri. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan ini. Makanya kita kalau belajar akidah kita kembali kepada buku ulama salaf. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka misalnya mengaku menjunjung para salaf. Saya bilang ambil akidah dari para salaf. Jangan ambil fikihnya saja, ambil akidah dari para salaf. Buka buku Imam Ahmad, buka syarah kitab Al-Muzani karya Syarh Sunnah karya Al-Muzani, ya. Baca buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama salaf. Namun mereka tidak mau, mereka belajar akidah dari ulama belakangan yang terpengaruh dengan filsafat. Ambillah bukunya Al-Juwaini misalnya, Ar-Razi yang terpengaruh dengan Aristoteles. Bahkan Ar-Razi dalam bukunya Asasut Taqdis, ketika dia menyebutkan dalil yang banyak tentang Allah di atas, dia mungkin bingung menghadapi dalil terlalu banyak. Al-Quran banyak menunjukkan Allah di atas, banyak sekali. Amin tu mafis sama Allah malaikat Jibril turun dari atas, Allah turunkan Al-Quran dari atas, malaikat lapor ke atas, banyak sekali ya. Allah mengangkat Nabi Isa ke atas, barrafa'allahu ilaihi, Allah angkat Nabi Isa kepada Allah, mengangkat ke Allah, ternyata Allahnya tidak di atas, berarti kan Allah bohong. Kan Allah berfirman,
Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Tetapi yang benar Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Terus mereka bilang Allah tidak di atas. Jadi dalil terlalu banyak. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 20 model dalil bahwasanya Allah di atas. Sampai Ibnu Qayyim punya buku judulnya Ijma' Juyushul Islamiyah, perkumpulan pasukan kaum muslimin. Maksudnya ulama yang menyatakan Allah di atas ratusan. Tertulis perkataan mereka dan sebelumnya juga telah ditulis oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Alil Ghaffar, 2 jilid dicatat. Dia mengumpulkan perkataan para ulama yang menyatakan Allah di atas. Jadi dalil terlalu banyak, Al-Qur'an banyak, hadis terlalu banyak, perkataan para ulama terlalu banyak, tetapi mereka terikat, terjebak dengan logika Aristoteles. Karena mereka bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Allah butuh tempat berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Logika yang kita bisa bantah juga dengan logika mudahnya. Apakah yang semua di atas butuh kepada yang di bawah? Apa yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah? Kan tidak mesti. Langit dan bumi lebih tinggi langit dan langit lebih luas daripada bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Kenapa kau bilang kalau Allah di atas Allah harus butuh kepada tempat? Jadi, tapi kita tidak mau perang logika, kita ingin dalil. Mana dalilnya bahwasanya Allah tidak di atas? Dalil terlalu banyak. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala ballagt." Rasulullah tunjukkan, "Ya Allah, persaksikanlah aku telah menyampaikan." Allahumma syahad. Kata Nabi, "Ya Allah, saksikanlah." Ya Allah, Nabi di hadapan jamaah haji 120.000 orang. Kemudian Nabi bilang, "Ya Allah, persaksikan." Ini Nabi bohong. Kalau Allah tidak di atas berarti ngapain Nabi nunjuk ke atas? Dan lebih ngeri lagi, ini sesuai dengan fitrah manusia. Makanya mereka orang-orang yang mengingkari Allah di atas, baik orang Syiah maupun Rafidah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah maupun Jahmiyah, mereka kalau sudah bilang Allah, mereka tunjuk ke atas. Baik dai-dai di Indonesia maupun dai-dai internasional. Saya punya kumpulan videonya ada. Yang dai Indonesia juga banyak. Kalau bilang Allah, bilang Allah kadang Allah, kadang Allah, kadang gitu. Semuanya bilang Allah pasti ke atas. Demikian juga dai-dai internasional mereka. Ada klip yang mengumpulkan mereka semua Syiah, mau Rafidah, mau Asy'ari, mau Mu'tazili, ya semuanya kalau bicara Allah semuanya kan tunjuk ke atas. Nah, ketika Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis menghadapi kenyataan pahit bahwasanya akidah dia Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam, bertentangan dengan dalil yang begitu banyak, maka dia pun menukil perkataan Aristoteles. Bukan menukil perkataan Imam Syafi'i, dia mengatakan sebagaimana perkataan Aristoteles. Man arada an yadkhul atau an yadkhul fil ma'arifil ilahiyyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Yang artinya, maknanya kira-kira barang siapa yang ingin masuk dalam pembicaraan tentang ilahiyah, tentang teologi, maka janganlah dia berpatokan kepada fitrahnya yang ada sekarang. Dia buang fitrahnya, bikin fitrah yang baru. Subhanallah. Karena tidak ada seorang pun kalau berdoa kecuali mana? Ya, enggak ada orang berdoa begini. Di tangannya kenapa? Kenapa dia tangannya begini? Kenapa dia begini? Karena dia mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak di mana-mana, tidak udah begini aja, enggak usah. Enggak usah lihat gini, enggak usah lihat. Allah enggak ada. Fitrah manusia Allah di atas. Makanya ketika dia berhadapan dengan kenyataan, dia akhirnya mengatakan demikian. Man arada an yadkhul fil ma'arifil ilahiyyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Barang siapa yang ingin masuk dalam teologi masalah ketuhanan, maka dia hendaknya buat bagi dirinya fitrah yang baru. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus belajar akidah dari buku-buku para salaf. Baca akidahnya Imam Bukhari, ada akidah Imam Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Seperti di sini, ini dinukil oleh Al-Khallal, ya. I'tiqad Ats-Tsauri. Semuanya ulama ahli sunnah. I'tiqad Ats-Tsauri dinukil. I'tiqad Al-Auza'i, ulama ahli sunnah juga. I'tiqad Ibnu Uyainah, juga ulama ahli sunnah. I'tiqad Ibn Hanbal, yaitu usul sunnah, dia nukil. I'tiqad Ibn al-Madini, Ali bin Madini. I'tiqad Abi Thawr. I'tiqad Al-Bukhari. Ya. Ada, mau baca akidah Imam Bukhari ada. I'tiqad Abi Zur'a wa Abi Hatim Ar-Raziyain. Ada juga di sini nukil. Ulama hadis semuanya. I'tiqad Ibn Jarir At-Tabari.
punya buku Sharihus Sunnah. Ini ulama sunnah semuanya. Tinggal antum baca, antum bilang ini persis seperti yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kenapa kemudian kita ambil buku akidah? Bukunya Al-Juwaini yang terpengaruh dengan ilmu kalam, ya. Yang menyesali tenggelamnya dalam ilmu kalam. Ar-Razi sendiri menyesal dengan kegiatan dia selama ini. Dia berakhir dengan kebingungan. Dia bingung dengan apa yang telah dia pelajari selama ini. Karena namanya orang belajar ilmu kalam bingung. Antum kalau baca buku akidah Asy'ariyah, akidahnya sangat sulit. Jika begini maka begini, maka begini maka ini. Khilaf berat sekali. Semuanya pakai. Saya yakin antum enggak bakalan paham. Berat. Dan saya yakin dai-dai mereka belum tentu paham. Saya berani jamin belum tentu mereka paham. Baca bukunya misalnya Abkarul Afkar, bukunya Razi misalnya buku tentang akidah lah, tebal-tebal itu ya. Sulit untuk dipahami. Padahal akidah adalah perkara yang mudah. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Al-Quran mudah dipahami, hadis mudah dipahami. Selesai. Karena harus kemudian masuk dalam pergulatan filsafat. Taib. Jadi ketika kita belajar akidah kita harus bisa pastikan sumbernya. Kalau sumbernya kita percayai ya kita pelajari. Kalau enggak kita percayai ngapain kita pelajari? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam kitab Ushul Sunnah, saya ingin menyampaikan tentang mihnah Al-Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad rahimahullahu taala hidup di zaman yang beliau diuji dengan ujian yang sangat berat gara-gara membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dialami oleh beberapa ulama. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala diuji, kemudian juga di antaranya Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah juga diuji gara-gara fitnah khalqul Quran. Jadi di zaman kekhilafahan Al-Ma'mun ini anaknya Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika beliau mendengar tentang Bishr al-Marrisi, Bishr bin Ghiyath al-Marrisi adalah tokoh Mu'tazilah bersama Ahmad ibnu Abi Du'ad. Bishr bin Ghiyath al-Marrisi asalnya dia adalah ahli fikih. Tetapi dia belajar filsafat. Ketika dia belajar filsafat akhirnya terpengaruh, mulailah dia bicara tentang masalah ketuhanan. Dan akhirnya dia dikenal mengucapkan akidah-akidah yang bid'ah, akhirnya dicari oleh Ar-Rasyid. Kemudian Ar-Rasyid meninggal dunia rahimahullahu taala digantikan oleh anaknya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun orangnya cerdas. Al-Ma'mun Al-Abbasi. Dan beliau suka dengan ilmu sehingga beliau menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani. Dibuatlah suatu tempat namanya Baitul Hikmah tentang perpustakaan buku-buku terjemahan bahasa Yunani kepada bahasa Arab. Ya. Dan kita akui bahwa orang Yunani mereka orang hebat. Orang-orang yang akal mereka sangat luar biasa. Sehingga mereka berbicara dalam berbagai bidang. Masalah biologi mereka berbicara, masalah fisika, masalah alam semesta, masalah kimia, masalah kesehatan, masalah medis. Mereka bicara. Dan mereka bicara tentang masalah politik, masalah banyak hal. Dan buku-buku tersebut terjemahkan. Ketika orang-orang Arab membaca buku-buku tersebut, mereka takjub dengan bagaimana hebatnya pemikiran orang Yunani ini. Mereka memang orang-orang pintar ya. Mereka baca tentang ilmu-ilmu keduniaan, biologi misalnya, kimia kayak, fisika kayak, medis kayak. Dan mereka kagum dengan tokoh-tokoh filsafat ini. Yang jadi masalah tokoh-tokoh filsafat ini, orang Yunani ini, Aristoteles, Plato dan teman-temannya, tidak hanya berbicara tentang masalah keduniaan, mereka juga berbicara tentang metafisika atau mawara al-alam, bicara tentang ketuhanan. Mereka bicara ya. Mereka bicara dan mereka khilaf tentang masalah Tuhan. Khilaf di antara mereka, tapi mereka sepakat Tuhan harus statis. Tuhan harus statis. Nah, ketika mereka bicara tentang ketuhanan dengan logika-logika mereka, yang logika mereka tidak akan sampai. Kita tidak akan sampai bicara tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilogikakan dengan makhluk. Kalau Tuhan itu seperti makhluk ya gampang kita bilang kira-kira Tuhan seperti ini. Karena makhluk seperti ini Tuhan seperti ini. Tapi kan Tuhan laisa kamitslihi syai'.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa samiul basir, ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, karena mereka berbicara tentang ketuhanan tanpa bimbingan wahyu, akhirnya mereka ngawur, ngelantur. Dan saya sudah jelaskan tentang ngelanturnya mereka dalam kajian bisa antum cari di YouTube tentang filsafat Yunani. Bagaimana ngelanturnya mereka ketika mereka berbicara tentang Tuhan, sehingga mereka perang-perangan logika di antara mereka. Satu ngomong ini dibantah oleh muridnya dibantah lagi, bikin teori baru dan seterusnya. Filsafat dari Sokrates, kemudian Plato, kemudian dikritik oleh Aristoteles, kemudian akhirnya datang kritikan terakhirnya Plotinus dan seterusnya. Karena semua itu berbicara hanya dengan logika tanpa bimbingan wahyu. Padahal kalau kita bicara tentang hal yang gaib, kita harus pakai bimbingan. Kalau enggak, kita enggak bakalan bisa tahu. Makanya Ibnu Taimiyah membuat logika yang sangat sederhana. Kita ruh saja. Ruh adalah sesuatu yang gaib, tetapi hadir dalam tubuh kita. Setiap saat ada sama kita. Kita tahu manusia ada ruhnya. Tapi kalau kita berbicara tentang ruh, siapa yang bisa bicara tentang ruh? Bagaimana sifat-sifat ruh? Ruh itu dari unsur apa? Kemudian volumenya berapa, ukurannya berapa, panjangkah, pendekkah? Jangan-jangan badan kita besar, ruhnya kecil, jangan-jangan demikian. Jangan-jangan orangnya kecil, ruhnya besar. Kita nggak tahu. Gemuk atau kuruskah ruh tersebut? Apakah orang yang gemuk ruhnya berarti harus gemuk? Nggak ada yang tahu. Bagaimana dia menjalar di tubuh kita, apakah suatu tempat tertentu atau menjalar, kita nggak bakalan tahu. Makanya kata para ulama, kalau ada 1000 ahli atau 1000 dokter dikumpulkan untuk bicara tentang apa itu definisi ruh, akan ada 1000 pendapat. Karena semua tidak ada yang jadikan pegangan untuk mendefinisikan apa itu ruh. Karena ilmu kita nggak sampai. Padahal ruh itu ada pada diri kita. Bagaimana kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Ruh itu makhluk sama dengan kita. Ruh itu makhluk atau bukan? Makhluk. Itu pun tidak bisa kita analogikan dengan tubuh kita yang berjasad begini, nggak bisa. Itu padahal ruh. Tapi Allah sebutkan seperti sifat ruh. Ruh itu kalau kita tidur ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun ruhnya dikembalikan. Berarti hubungannya dengan jasad masih terus ada. Ketika tidur ruh kita ditahan. Kalau Allah tidak kembalikan ruh kita, kita meninggal dunia. Bagaimana ditahannya? Bagaimana ruhnya sebelah mana? Kita nggak ada yang tahu. Padahal ruh adalah makhluk, sama seperti kita sama-sama makhluk. Itu pun kita tidak tahu tentang hakikat ruh. Nah, bagaimana lagi kemudian kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang kita hanya bisa memahami secara global, Tuhan itu pasti ada. Kita bisa berpikir Tuhan itu pasti ada, dengan logika kita mengantarkan Tuhan itu ada. Tuhan itu pasti maha hebat. Ini semua orang bisa tahu. Tuhan pasti maha hebat. Tuhan harusnya maha besar. Ini semua orang bisa logika. Tapi kalau terperinci, Tuhan punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, enggak ada yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan tidak kabarkan kepada kita, kalau Allah tidak kabarkan kepada kita, enggak bakalan tahu. Saya tanya sama antum, siapa yang lebih tahu tentang Tuhan? Kita atau Allah sendiri? Allah yang lebih tahu jelas. Nah, Allah mengenalkan dirinya dalam dalil-dalil Al-Quran. Allah sebutkan tentang Allah itu bagaimana, sifatnya bagaimananya. Ya, tugas kita tinggal terima harusnya. Jangan kita menggunakan logika dengan melogikan diri kita dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Ar-Razi ketika menolak Allah di atas, dia berlogikakan dengan makhluk. Dia bilang kalau ada dua zat, satu di atas, satu di bawah, berarti yang di atas butuh kepada yang di bawah, dan yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau begitu kita nggak boleh bilang Allah di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada yang di bawah, dan Allah lebih kecil daripada yang di bawah. Ini logika dia. Sehingga akhirnya dengan logika yang salah ini, akhirnya harus mentakwil ratusan dalil. Tidak percaya kepada ratusan dalil. Harus ditakwil. Gara-gara kenapa antum tidak tunduk kepada Allah bercinta dirinya, tinggal beriman saja. Allah bilang begini, percaya aja. Bagaimana kemudian membayangkan bahwasanya Allah kalau di atas berarti Allah lebih kecil? Gimana? Langit saja di atas lebih besar daripada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Bagaimana Anda menganggap Allah lebih kecil sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah, kecil sekali bumi ini. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Langit kecil, alam semesta kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa bilang kalau di atas berarti harus lebih kecil? Logika tidak harus demikian. Gara-gara logika yang salah ini menolak banyak dalil.
Oleh karenanya, ini maksud saya ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, maka kita adanya taslim, kita pasrah. Apa yang Allah kabarkan ya kita terima. Allah bilang Allah begini, Allah begini, Allah begini. Jangan kita tolak. Sekali lagi karena mereka terikat dengan logika Aristoteles, akhirnya menolak banyak dalil. Kita lanjutkan. Akhirnya kaum muslimin membaca buku-buku terjemahan di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Mereka terpesona dengan pemikiran ahli filsafat. Seperti gampangnya kita sederhananya gini. Kita orang awam, terus kita baca ada profesor Amerika atau Inggris menjelaskan tentang teori kuantum. Kita kan, Masya Allah dia bisa berpikir sampai segitu. Kita jadi kagum luar biasa. Ketika profesor ini bicara tentang Tuhan, akhirnya kita terima saja. Karena kita sudah kerdil dulu, paham? Ini yang terjadi pada kaum muslimin zaman itu. Jadi mereka membaca tentang teori-teori pemikiran orang filsafat Yunani tentang ilmu dunia, biologi, medis dan yang lainnya, mereka kagum. Ya. Terus akhirnya ketika berbicara tentang Tuhan, mereka seperti langsung terima saja. Karena mereka sudah mengkerdilkan diri kita, otak kita enggak bakalan seperti otak mereka. Akhirnya mereka terima. Ini kondisi psikologi yang dialami oleh sebagian kaum muslimin tatkala itu. Akhirnya ketika Aristoteles menyebutkan Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, mereka terima mentah-mentah. Padahal tidak lazim seperti itu. Ya. Saya baru beberapa waktu silam baca tentang Stephen Hawking yang orang pakar fisika. Luar biasa dapat hadiah ini, hadiah anu karena saking pinternya. Intinya dia mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Pakar fisika dan banyak orang fisikawan seperti itu. Nah, kita terpesona dengan teori fisikanya. Tapi kita ambil mentah-mentah semua apa yang dia bilang pasti benar. Ketika dia berbicara tentang Tuhan, dia bilang Tuhan tidak ada, kita mau terima, ya enggak bisa. Jadi inilah akhirnya kaum muslimin terpukau, akhirnya mereka kemasukan akidah yang bukan akidah dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya kemasukan pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mulailah Bishr bin Ghiyas Al-Marrisi punya pengaruh luar biasa. Kemudian dia punya murid namanya Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ahmad juga namanya, Ahmad ibnu Abi Du'ad, yang dia akhirnya menggembosi Khalifah Al-Ma'mun untuk memperjuangkan akidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Jadi logikanya Mu'tazilah begini. Mu'tazilah punya logika ini, logika sesat ya. Tuhan itu, Allah itu qadim. Yang qadim maksudnya azali. Azali itu tidak dari dulu dari tidak ada, tapi sejak, ngerti azali kan? Ngerti enggak? Ya, kata orang, Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada. Artinya azali itu ada sendiri dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Itu namanya azali. Namun mereka punya logika, Tuhan itu yang azali cuma zatnya saja. Jadi Tuhan itu, Allah itu zat dan sifat. Zat dan sifat. Kita sederhana Ahlussunnah wal Jamaah, Allah azali bersama sifat-sifatnya. Paham? Allah azali bersama sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah juga azali bersama Allah. Bukan zat sendiri, sifat sendiri. Nah, mereka punya logika namanya dengan zat al-mujarradah. Zat mujarradah itu zat tanpa sifat. Dan ini suatu yang secara logika enggak ada namanya. Secara kita lihat alam nyata enggak ada. Zat pasti ada sifatnya. Kita taruhlah air. Ini kan zat. Ada sifatnya enggak ada, sifatnya mengalir pada tempat yang ini, bening misalnya, menempati bejana, itu namanya sifat air. Apakah ada zat tanpa sifat? Ya ini enggak ada. Zat pasti ada sifatnya, entah zatnya kokoh atau enggak kokoh, atau zatnya pasti ada sifatnya. Minimal sifat ada. Nah, orang-orang Mu'tazilah punya logika, dulu zat Allah sendirian tanpa sifat. Ya. Dan sifat itu datang belakangan. Sesuatu yang datang belakangan makhluk. Sesuatu yang datang belakangan adalah apa? Makhluk. Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, ini semua logika. Kalau zat bersama sifat, ini kembali kepada Aristoteles ya. Akidah Aristoteles. Jadi mereka mengatakan Tuhan itu sesuatu yang sangat simpel. Tidak boleh tarkib, tidak boleh bergabung. terlalu panjang syubhatnya ya. Cuma saya ingin isyaratkan saja. Jadi kata mereka, kalau Tuhan itu ada zat, ada sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara, berarti Tuhan itu tidak sempat. Ada zat dirangkai dengan 3 sifat. Sifat mendengar, sifat berbicara, sifat melihat. Berarti Tuhan tersusun dari 4 rangkaian. Semua yang tersusun itu bukan Tuhan.
Karena tidaklah dia tersusun kecuali Allah yang menyusun dari luar. Logika ya? Keren ya? Keren. Kena syubhat bisa kafir orang habis itu. Maksudnya ini contohnya logika. Mereka semua pakai logika. Kita kan Al-Quran sudah selesai. Ya, otak kita nggak sampai. Nah, mereka mau semuanya harus masuk logika. Nah, logika mereka ini logikanya Aristoteles. Tuhan itu harus sesimpel-simpelnya. Sehingga ketika Aristoteles punya logika Tuhan harus simpel, dibantah oleh Plotinus. Ini belakangan. Aristoteles kalau tidak salah abad keempat atau abad ketiga sebelum Masehi. Plotinus setelah itu 6 abad setelahnya atau 7 abad setelahnya dia protes. Dia bilang kalau Tuhan simpel, sesimpel-simpelnya, bagaimana bisa mengeluarkan jagat raya yang sebesar-besarnya? Tapi intinya Tuhan itu harus simpel itu diambil oleh Aristoteles, oleh Mu'tazilah. Bahwasanya Tuhan itu hanya zat tanpa sifat. Nah, kalau kita menetapkan sifat bagi Tuhan dan sifat tersebut juga azali, berarti Tuhan berbilang. Ada Tuhan zat, ada Tuhan sifat mendengar, ada Tuhan sifat melihat, ada Tuhan sifat berbicara, sehingga namanya ta'addudul qudama, bahwasanya yang qadim-qadim yang azali ada banyak dan itu kesyirikan. Tuhan harus satu. Kata mereka, orang Nasoro saja dikafirkan oleh Allah gara-gara mengatakan Tuhan 3. Apalagi kamu mengatakan Tuhan banyak. Ada Tuhan zat, ada Tuhan sifat melihat, ada Tuhan sifat mendengar, ada Tuhan sifat berbicara. Antum paham atau tidak? Saya bicara syubhat ya. Jangan antum yakin ini bukan akidah ini kesesatan. Saya sedang bercerita tentang apa? Kesesatan. Sehingga akhirnya mereka mengatakan bahwasanya Tuhan harus zat doang. Terus sifat-sifat ini adalah makhluk. Makhluk. Zat yang menciptakan sifat-sifat tersebut. Jadi melihat, Allah mendengar itu makhluk muncul belakangan. Di antaranya Allah berbicara adalah makhluk yang Allah ciptakan belakangan. Sehingga ketika mereka mengatakan pembicaraan Allah adalah makhluk, akhirnya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran firman Allah. Paham sampai sini? Paham tidak? Kenapa mereka Al-Quran itu makhluk? Kata mereka, Allah berbicaranya itu adalah sesuatu yang baru. Yang sifat Allah adalah makhluk, sehingga mereka Al-Quran itu makhluk. Inilah yang kemudian akhirnya Al-Ma'mun terpengaruh, kemudian dia yakin dengan perkataan Ahmad ibnu Abi Du'ad, maka akhirnya dia memaksa seluruh ulama untuk meyakini keyakinan tersebut. Al-Quran itu makhluk, dipaksa. Mulailah para ulama disiksa. Dan rata-rata akhirnya melakukan taqiyah, terpaksa. Tapi ada yang disiksa di depan, disiksa dihajar, artinya iya Al-Quran itu makhluk, artinya dilepasin. Di antara ada sebagian ulama yang melihat ketika temannya disiksa, akhirnya bagian tanya kamu, ya Al-Quran juga makhluk, biar enggak disiksa. Percuma disiksa, akhirnya aku juga percuma, ini dari awal tidak disiksa. Kalau Imam Ahmad memberi uzur kepada yang disiksa dan Imam Ahmad tidak memberi uzur kepada yang tidak disiksa. Semua ulama ketika itu harus terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal ini kekufuran. Ada 4 orang yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di Baghdad. Imam Ahmad, kemudian Muhammad bin Nuh, kemudian 2 orang, Al-Qaridi sama Sajjadah kalau tidak salah. 4 orang. Kemudian mereka ditahan. 2 orang dipaksa, akhirnya ngaku Al-Quran itu makhluk. Tinggal 2 itu Ahmad bin Hanbal sama Muhammad bin Nuh. Akhirnya mereka dipanggil oleh Khalifah Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, diborgol, dibelenggu, kemudian dibawa pergi dari Baghdad ke suatu daerah Tursus atau daerah tertentu, dibawa ke Tursus. Di sana ada penjara khusus. Berangkatlah Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, kemudian Muhammad bin Nuh meninggal dunia. Dia termasuk tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tinggal Imam Ahmad. Di tengah perjalanan dari Baghdad menuju Tursus, dalam biografi Imam Ahmad, ada seorang Arab Badui datang. Dia tegur Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bertakwalah kepada Allah. Tinggal kau mati masuk surga. Bertahan dengan akidahmu. Tinggal kau mati dibunuh, bakian tuktal, kau dibunuh selesai masuk surga. Kata Imam Ahmad, itu perkataan Arab Badui tadi membuat saya semakin apa? Semakin kuat. Kemudian tengah perjalanan lagi seorang namanya Abu Ja'far Fulan, saya lupa. Dia tegur lagi Imam Ahmad, di belakangmu banyak orang, hati-hati. Artinya kalau kau salah yang banyak juga banyak yang salah. Meskipun Imam Ahmad boleh saja dia terpaksa disiksa untuk mengaku Al-Quran itu makhluk supaya dia melakukan taqiyah. Artinya dia berbohong supaya dia selamat. Sebenarnya boleh, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia taqiyah nanti orang akan menyangka
itu yang benar. Dan akhirnya akidah kaum muslimin menjadi tumbal. Akhirnya dia bertahan. Ketika dia menuju ke Khalifah Al-Ma'mun, maka dia berdoa di tengah perjalanan, dia salat berdoa kepada Allah agar Allah tidak mempertemukan dia dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan Allah kabulkan. Khalifah Al-Ma'mun tiba-tiba meninggal tanpa sakit, meninggal. Setelah itu dia dibalikkan lagi ke Baghdad. Ma'mun digantikan dengan Al-Mu'tasim. Khalifah berikutnya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim terpengaruh dengan Ahmad ibn Abi Du'ad. Benar-benar dia memperjuangkan akidahnya Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad, maka dia siksa Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara sampai 28 bulan disiksa. Siksa sampai pingsan, bangun lagi siksa lagi. Bahkan di dalam riwayat bagaimana Imam Ahmad berpuasa. Dia berpuasa, dia disiksa tidak dikasih enggak, saya lagi puasa. Disiksa sampai sebutkan didatangkan algojo ada berapa? Mungkin ada 5. Karena kalau algojo 1 kan capek. Gantian 1 3 cambukan, ganti algojo kedua, memang pingsan. Sadar lagi disiksa lagi terus. Nanti kalau sudah mau mati dibiarin. Dibiarin, jangan dulu mati. Seperti itu. Sampai ada lubang di badannya gara-gara dagingnya lepas. Lubang tersebut bisa dimasukkan dengan jari karena daging lepas ketika dicambuk. Bayangkan dicambuk sampai dagingnya apa? Lepas. Sampai disebut dalam riwayat Imam Ahmad ketika disiksa celananya hampir lepas. Ketika celananya hampir lepas, beliau melihat ke atas. Beliau melirik ke atas. Ketika selesai disiksa, setelah dia lepas dari penjara, ada yang tanya, "Wahai Imam, apa yang kau lakukan? Saya lihat engkau melihat ke atas ketika kau sedang disiksa." Kata dia, "Saya berdoa kepada Allah agar Allah jangan sampai celana saya terbuka." Ini berdoanya lihat ke mana? Lihat ke atas. Karena Allah di mana? Allah di atas. Kalau mereka mungkin ke bawah, nggak tahu kemana. Tapi intinya, ini Imam Ahmad tadi disiksa sampai 28 bulan, kemudian Mu'tasim meninggal. Dan banyak perdebatan disebutkan bagaimana dia berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Dialog itu disebut, kalau kita baca panjang, Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau dialog kecuali Al-Quran dan Sunnah. Datangkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Setiap berdebat, mana Al-Quran dan Sunnah? Kita Islam, Al-Quran dan Sunnah. Mereka pakai logika ini, logika Al-Quran dan Sunnah. Didatangkan ahlul bidah yang lain, debat Imam Ahmad, bantah mereka semua. Sampai akhirnya Mu'tasim meninggal diganti Al-Wathiq. Al-Wathiq juga sama, dia juga masih berpegang teguh dengan akidah Mu'tazilah. Di saat pemerintahan Al-Wathiq inilah, Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i juga disiksa. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Ketika dia punya murid-murid top, di antaranya Al-Muzani, di antaranya Al-Buwaiti, maka kemudian para masyarakat khilaf siapa yang menggantikan kursi Imam Syafi'i untuk mengajarkan fikih Syafi'i. Ya. Tapi Imam Syafi'i semasa hidup dia mengatakan yang menggantikan aku adalah Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti kalau tidak salah namanya. Akhirnya Al-Buwaiti ini menggantikan Imam Syafi'i dalam pengajaran di Mesir. Ketika Imam Syafi'i pergi, dia yang gantikan. Sampai akhirnya ketika zaman pemerintahan Al-Wathiq, Ahmad bin Abi Du'ad, bayangkan kalau bid'ah sudah dipegang oleh penguasa, ya repot seperti ini. Ujiannya sangat berat. Maka semua yang mau jadi wali, mau jadi gubernur, mau jadi bupati harus punya akidah Al-Quran itu makhluk. Dipanggil semua, kasih ujian. Namanya demikian. Yang bilang Al-Quran itu bukan makhluk, lengser. Harus yang menggantikan Al-Quran itu makhluk. Sementara Al-Buwaiti terus mengajarkan akidah, mengajarkan fikih. Akhirnya Ahmad bin Du'ad dengar ada namanya murid Syafi'i namanya Al-Buwaiti. Maka dipaksalah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia tidak mau. Akhirnya dia pun dibelenggu, suruh berangkat dari Mesir menuju Baghdad. Dibelenggu sekitar 40 ritol, itu kira-kira belenggu itu kira-kira ya mungkin 20-an kilo atau 15-an kilo di badannya. Ditaruh kemudian dibawa ke Baghdad untuk dipenjarakan di sana ya. Saya bacakan perkataan Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i juga. Dia berkata, "Laqad ra'aitul Imam Al-Buwaiti ala baglin fi unuqihi gillun." Aku melihat Imam Al-Buwaiti diarak di atas begol. Begol itu pernikahan perkawinan persilangan antara kuda dengan himar. Aku lihat dia diarak di atas begol. Fi unuqihi gillun, di lehernya ada belenggu, kasih belenggu besi. Wa fi rijlihi qaidun, di kakinya dikasih belenggu besi. Ditaruh, bayangkan berat kan? Bayangkan ditaruh di atas
diarak di atas himar atau begol, kemudian ada belenggu di tangannya, di kakinya, di lehernya. Wa bainal ghil wa bainahu bainal ghil silsilatun. Ya. Fiha labinatun waznuha arba'una ritlan. Kemudian selain itu antara belenggunya, belenggu di leher dengan belenggu di kaki ada rantai. Rantai tersebut dikasih beton yang beratnya sekitar 15 kiloan. 40 itu 20 kiloan lah. Jadi bukan cuma berat besi aja, itu beton aja itu sudah berat. Disiksa intinya. Kemudian disuruh berjalan diarak dari Mesir ke Irak berminggu-minggu. Ya. Wa huwa yaqul, sementara Al-Buaiti ketika diarak seperti itu, dia membantah, dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia mengatakan innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Kata dia Allah menciptakan makhluk dengan kata kun. Dalam firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah tinggal bilang kun, maka jadi. Jadi Allah menciptakan sesuatu bilang apa? Kun. Ini logikanya Al-Buaiti. Dia mengatakan, innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Allah menciptakan sesuatu dengan kun. Fa idza kanat makhluqah, kalau kun itu sendiri, firman Allah sendiri makhluk, kalam Allah adalah makhluk, fa ka'anna makhluqan khalaqa makhluk. Berarti kun menciptakan makhluk, berarti makhluk menciptakan apa? Makhluk. Paham atau tidak? Jadi mereka mengatakan firman Allah tadi Mu'tazilah, saya ulangi. Syubhatnya biar antum apa? Ingat kembali syubhatnya. Zat sama apa? Sifat. Kalau kita Ahlussunnah enggak, Allah azali bersama sifatnya. Sejak zaman azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa mendengar, Allah bisa berbicara sejak zaman azali. Mereka enggak, azali zat doang. Sifat-sifat diciptakan belakangan. Di antara sifat-sifat tersebut melihat, mendengar, berbicara. Nah, Al-Buaiti bantah kalau berbicaranya Allah adalah makhluk, padahal Allah menciptakan makhluk dengan kun, berarti makhluk ciptakan apa? Makhluk. Dan ini tidak boleh. Berarti kun itu bukan makhluk. Kun sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk. Kita ini makhluk, sifat kita makhluk. Allah bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk. Paham? Ragu. Walain udkhiltu alaihi, yakni Khalifah Al-Wathiq. Kalau saya dipertemukan dengan Khalifah Al-Wathiq, ya, la asduqannahu, yaitu aku akan bicara dengan jujur, aku tidak akan taqiyah. Tidak ingin menyelamatkan. Aku tidak akan tauriyah, aku akan jujur. Al-Quran itu bukan makhluk. Wala akhafu minhu, dan aku tidak takut kepadanya. Kemudian beliau berkata perkataan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, wala amutanna fi hadidi, sungguh aku akan meninggal di atas belengguku ini. Hadza hatta ya'tiya qaumun ya'lamuna annahu qad mata fi hadza sya'ni qaumun fi hadidihim. Agar nanti ada generasi-generasi berikutnya tahu, sungguhnya ada orang pernah meninggal gara-gara membela akidah dalam belenggu mereka. Nah, ini meninggal. Dibawa ke Irak, kemudian sebutkan dia setiap hari Jumat, beliau rahimahullah ta'ala mandi di penjara, kemudian pakai baju, kemudian dia pergi di penjara, petugas mau kemana? Mau sholat Jumat. Balik. Dia bilang, ya Allah, kau sudah tahu bahwasanya aku telah memenuhi panggilan. Namun mereka menahanku tidak bisa sholat Jumat. Akhirnya Ahmad bin Abi Duat semakin jengkel. Semakin jengkel. Ini orang disiksa malah semakin bersikeras, disiksa lebih parah, dikasih belenggu lebih besar, dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa wudu. Sempat dia tulis surat kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dia tulis surat, dia bilang, wahai Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, mintalah kepada teman-temanmu ahlul hadis, para ulama mendoakan aku. Sungguh aku tersiksa, mereka kumpulkan ikat aku dengan berbagai macam besi, aku tidak bisa berwudu. Semoga Allah melepaskan aku dari belenggu ini. Semoga doa kalian dikabulkan. Akhirnya Muhammad bin Az-Zuhli menangis ketika membaca surat tersebut, dan akhirnya mereka mendoakan beliau, dan akhirnya beliau meninggal terlepas dari belenggu besi menuju ke surga Allah insyaallah taala. Jadi begitulah, ini bagaimana perjuangan para ulama. Jadi yang meninggal adalah Muhammad bin Nuh meninggal, yang berjalan sama Imam Ahmad. Di antaranya Al-Buaiti, murid langsung Imam Syafi'i, bahkan murid terbaik Imam Syafi'i, yang menggantikan majelisnya Imam Syafi'i. Biar kita tahu Imam Syafi'i itu akidahnya seperti apa. Kenalilah akidah Imam Syafi'i dengan kenalilah akidah murid-muridnya. Kemudian datang orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i mengatakan Al-Quran yang kita baca bukan firman Allah. Al-Quran yang kita baca adalah makhluk. Apa dalilmu? Aristoteles. Dalilnya adalah Yunani. Sebutkan salafmu, siapa yang mengatakan demikian? Enggak ada. Nanti Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat, ahlul bidah semuanya.
akhirnya meninggal dunia. Imam Ahmad, subhanallah, di zaman Al-Wathiq, kemudian dia dibenci oleh Al-Wathiq. Dia bilang tidak boleh Imam Ahmad tinggal di tempat. Akhirnya Imam Ahmad sembunyi. Bertahun-tahun dia tidak sholat Jumat. Tidak ingin ketahuan. Dia disiksa di 3 khalifah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Ketika Al-Wathiq meninggal, baru kemudian datang Al-Mutawakkil, dia kembali kepada sunnah. Sunnah akhirnya kemudian Imam Ahmad dibebaskan. Ini maksud saya bagaimana perjuangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam membela akidah Ahlussunnah, bukan hanya sekedar membela tapi disiksa sampai bertahun-tahun ya. 30 bulan ya, sekitar 30 atau 28 bulan disiksa. Di penjara disiksa ya. Dan beliau tetap bertahan ya. Baik, terakhir kita akan bahas tentang masalah buku beliau Ushulus Sunnah. Kitab Ushulus Sunnah ini ada kitab yang sangat agung yang sampai diriwayatkan dengan 3 riwayat ya. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Lalaikai ya, dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa lihat di halaman 1, halaman 175. I'tiqad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya, akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdul As-Sukari qala hadatsana Utsman bin Ahmad bin Abdullah bin Buraid dan seterusnya sampai kepada Abdus bin Malik Al-Attar, muridnya Imam Ahmad. Wa qala sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, atamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida' bihim, dan meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan segala bentuk bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Ini muqaddimah Ushulus Sunnah. Ini riwayat dibawakan oleh Al-Lalaikai atau Lalaikai dari Imam Ahmad bin Hanbal melalui muridnya Abdus bin Malik Al-Attar. Lagi yang jilid 2 mana? Saya ingin menyebutkan sanad buku ini karena sebagian orang terkadang mempermasalahkan bahwa itu bukan bukunya Imam Ahmad. Katanya begitu. Seperti buku As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad juga, itu bukan karya putranya Imam Ahmad. Ini mereka mengingkari padahal sanadnya ada jelas. Ya. Dan buku ini mereka tidak ingkari karena sanadnya jelas. Ya. Pertama riwayat Abdus bin Malik Al-Attar yang tadi kita sebutkan ya. Kemudian juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi bin Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah. Al-Qadhi bin Abi Ya'la Al-Hambali dia juga meriwayatkan Ushulus Sunnah dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah dari Abdus bin Malik Al-Attar. Yang Al-Qadhi bin Abi Ya'la ini mengatakan ini buku sangat agung. Kalau seorang harus bersafar sampai ke Cina untuk baca buku ini maka boleh seperti itu. Artinya memang buku ini berhak untuk dibaca. Meskipun harus bersafar sampai ke mana? Ke Cina. Bayangkan dari Baghdad ke Cina jauh zaman dahulu. Zaman dahulu Cina itu adalah ibarat tempat yang sangat apa? Jauh. Belum tahu Indonesia waktu itu. Padahal lebih jauh Indonesia. Intinya ini gambaran bahwa tempat yang artinya silakan kamu menempuh jarak yang sangat jauh karena untuk mendapatkan buku ini. Karena ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar menyelamatkanmu di akhirat kelak, agar kamu terselamatkan dari segala jalan-jalan bid'ah. Baca buku ini. Demikian juga dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam Manaqib Al-Imam Ahmad. Sama, ini juga Ibnul Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad halaman 230, juga dari Abdus bin Malik Al-Attar. Demikian juga Al-Lalaikai I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi riwayat dari Abdus bin Malik Al-Attar dari 3 orang meriwayatkannya dari Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, kemudian Ibnu Jauzi ya dalam kitabnya Manaqib Ahmad, Manaqib Imam Ahmad, kemudian dari Al-Lalaikai dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ini maksudnya.
Tadi dia sebutkan apa sanadnya, ini juga meriwayatkan buku Ushulus Sunnah. Kemudian riwayat yang lain dari riwayat Musaddad bin Musarhad. Ushulus Sunnah dari riwayat yang lain. Dari Imam Ahmad. Riwayat Musaddad bin Musarhad. Ini sering kita kalau baca buku Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya selalu ada An Musaddad bin Musarhad, salah seorang perawi hadis, ya, yang di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Manaqib Al-Imam Ahmad, demikian juga dalam Tabaqatul Hanabilah, ya. Saya bacakan di awal mukadimah buku ini, lamma ashkala ala Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Nama siapa? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, nanti ada bin Arondal bin, sampai orang bilang kalau orang baca buku namanya dipikir itu jampi-jampi ya. Rahimahullah. Namanya Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin siapa yang namanya memang agak antik ya. Rahimahullah salam perawi hadis. Ketika dia bingung menghadapi fitnah, wa ma waqa'a an-nasu fihi min al-ikhtilaf fil qadar wal rafdi wal i'tizal wa khalqil Qur'an wal irja'. Ketika dia melihat bahwasanya orang-orang sedang berselisih tentang masalah takdir, masalah akidah semua, tentang masalah rafd, tentang masalah Syiah, tentang masalah i'tizal, masalah Mu'tazilah, wa khalqil Qur'an, masalah menyatakan Al-Qur'an itu makhluk, wal irja' tentang Murji'ah. Kataba ila Imam Ahmad, maka dia tulis surat kepada Imam Ahmad. Uktub ilayya bi sunnati Rasulillah. Kata dia, wahai Imam Ahmad, tuliskanlah kepadaku sunnah Rasulullah SAW. Anda bingung, jalan keluarnya ikut apa sunnah? Karena Nabi Nabi SAW mengatakan, kalau kalian menghadapi perselisihan, ikutilah apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat. Dan tinggalkan bid'ah, agar selamat. Maka dia bilang, ya karena yang paling tahu tentang sunnah Nabi, Imam Ahmad. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Dia alfa hadis, dia apa 1 juta hadis. Maka dia mengatakan uktub ilayya, ini ulama nulis kepada ulama, uktub ilayya bi sunnati Rasulillah. Padahal Musaddad juga ahli hadis, tapi dia ngakui Imam Ahmad, maka dia bilang, wahai Imam Ahmad, tuliskanlah kepadaku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma warada kitabu alal Imam Ahmad baka, tatkala surat itu sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad menangis. Karena orang ini mengeluh tentang pemikiran yang tersebar di zaman beliau, banyak bid'ah. Imam Ahmad menangis, Imam Ahmad berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaz'umu hadzal Basri annahu qad anfaqa 'alal ilmi malan 'aziman wa huwa la yahtadi ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam mengatakan orang Basri ini mungkin salah seorang dia singgung, dia menyangka telah mengeluarkan harta yang banyak untuk menuntut ilmu, ternyata dia tidak mendapat petunjuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mungkin dia faqih tapi tidak tahu tentang sunnah Nabi masalah akidah. Kemudian Imam Ahmad pun menulis, alhamdulilladzi ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli ilm. Ushulus Sunnah juga namanya. Dan riwayat yang ketiga ada riwayat dari Hasan bin Ismail Ar-Rib'i. Sama intinya Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Adapun sudah dulu ya, mungkin sudah siang. Sudah apa lanjut? Sudah ya? Jangan pusing, antum harus pikir tadi zat, sifat ya. Statis, dinamis itulah. Udah mungkin sampai sini aja dulu ya. Insyaallah nanti pertemuan depan kita masuk dalam bukunya tentang apa itu ushulus sunnah, apa makna sunnah insyaallah taala. Demikian kajian kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.